بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita kemampuan di dalam menjalankan kewajiban kita kepada Allah, yang telah memudahkan kita di dalam menunaikan kewajiban kita kepada Allah. Yang seperti malam ini kita belajar yang merupakan wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Nabi kita, Rasul kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita berharap mudah-mudahan kita termasuk di antara umat Rasul yang akan mendapatkan syafaat Rasul nanti di yaumil akhir. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan oleh seorang ulama yang bernama Al-Imam Hatim, beliau mengatakan
Carilah jati dirimu dari 4 perkara. Jadi ini merupakan ucapan seorang ulama. Carilah jati diri kita dari 4 perkara. Yang pertama, jati diri seseorang beramal tanpa mengharap pujian dan sanjungan. Berbuat kebaikan tanpa mengharap pujian dan sanjungan. Ini jati diri yang pertama. Apakah kita termasuk di dalamnya? Apakah kita berada di dalam diri yang seperti ini? Setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap amal soleh yang kita lakukan, semuanya kita tidak mengharapkan sanjungan dan pujian dari makhluk. Kalau melakukan amal agar dipuji dan disanjung oleh orang lain, itulah disebut dengan riya. Dan hukum dari riya adalah syirik. Bahkan Fudail bin Iyad, dia mengatakan, mengerjakan amal karena manusia syirik, dan meninggalkan amal juga karena manusia, itulah riya. Jadi meninggalkan amal karena manusia itu juga tidak boleh. Mungkin dia khawatir, takut disebut namanya, disanjung, lalu kita tinggalkan amal tersebut. Ini juga tidak boleh. Kita melakukannya terus memperbaiki niat kita karena Allah. Jangan meninggalkannya. Maka hibati fillah, dan ini sulit jemaah. Alangkah sulitnya ketika kita melakukan amal saleh ikhlas karena Allah. Yusuf bin Husain mengatakan yang paling sulit di dalam kehidupan ini adalah ikhlas. Ulama besar Yusuf bin Husain mengatakan yang paling sulit di dalam kehidupan kita ini adalah ikhlas karena Allah. Sulit. Kalau kita menganggap mudah ikhlas itu, berarti siapa kita ini? Mereka level ulama merasa susah, sulit untuk ikhlas itu. Maka dari itu Al-Imam Sufyan Al-Thawri, demikian juga Al-Imam Abdullah ibn Mubarak, demikian juga ulama-ulama lainnya, mereka mendidik hati mereka itu sampai 30 tahun lebih. Ini menunjukkan betapa sulitnya di dalam mendidik hati untuk ikhlas karena Allah. Terkadang amal saleh itu dorongan dari mengharapkan pujian dan sanjungan. Terkadang
menikmati sanjungan itu ketika melakukan amal. Allah jamaah, seorang ulama yang bernama Abu Idris, beliau mengatakan seseorang tidak akan sampai hakikat ikhlas. Allah, tak akan sampai. Sekalipun kita mengatakan ana ikhlas Ustaz, ana ikhlas, seseorang tidak akan sampai kepada hakikat ikhlas sampai dia membenci pujian. Allah jamaah, tarik kepada diri kita. Apakah kita selama ini membenci pujian atau menikmati pujian? Ketika ada orang mensanjung kita, Masya Allah, antum fulan, Masya Allah, di dalam hati kita benci, enggak suka itu. Itulah hakikat ikhlas. Berarti kita sudah sampai kepada hakikat ikhlas. Kalau sudah ada membenci pujian, maka kita tidak akan pernah mencari pujian. Tak akan pernah. Karena kita sudah membenci. Kita sudah membencinya. Tatkala pujian itu datang kepada kita, enggak suka kita. Itulah hakikat ikhlas jemaah. Namun kalau belum sampai kita membenci pujian itu, berarti hakikat ikhlas kita dipertanyakan. Dipertanyakan. Berarti Ustaz sulit. Naam, sulit. Ketika ada orang lain melihat keistimewaan kita, kemudian memuji kita untuk membentengi diri dari pujian itu sulit. Terus bagaimana supaya manusia tidak memuji kita? Sembunyikan amal kita. Sembunyikan kesolehan kita. Sembunyikan. Karena ketika pujian itu datang di hadapan kita, sulit rasanya untuk membentenginya, melawannya. Sulit. Hari ini mungkin kita ikhlas, besok berubah. 2 hari mungkin kita bisa, Insya Allah, ya Allah ikhlaskan aku, ya Allah ikhlaskan anak, ya Allah ikhlaskan. Minggu depan, tengok lagi. Papan tulis tu, ya Allah, nama anak di situ. Mulai. Ahibati fillah. Maka dari itu, ulama salaf dahulu mereka menyembunyikan, merahasiakan amal mereka. Al-Imam Rabi' bin Khaisam, seorang ulama besar, istrinya mengatakan, kenapa diambil perkataan istrinya? Karena suami itu yang paling tahu adalah istrinya. Baik dan buruk suami itu yang paling tahu istrinya. Teman belum semua tahu. Sahib belum tahu. Jemaah belum semua tahu. Lihat dikatakan oleh istri Rabi' bin Khaisam. Istrinya mengatakan, seluruh
amalan Rabi' bin Khaisam seluruhnya rahasia. Kenapa Rabi' bin Khaisam merahasiakannya? Karena tidak mau dipuji. Tidak mau berhadapan dengan pujian. Tidak mau berhadapan dengan sanjungan manusia. Tidak mau. Maka mereka berusaha menyembunyikannya. Maka dari itu, Rabi' bin Khaisam tidak pernah sholat sunat di masjid. Kecuali sekali. Tidak pernah sholat sunat di masjid. Kecuali satu kali. Untuk menyembunyikan amalnya. Karena berat jemaah. Tatkala ada pujian datang kepada kita, itu berat. Berat. Namun yang kita harapkan, pujian itu datang ketika kita meninggal dunia. Itu yang kita harapkan, pujian. Karena tatkala kita sudah meninggal dunia, tidak ada mudaratnya bagi kita pujian itu. Yang kata Nabi SAW, antum syuhada, wahai manusia, kalian akan menjadi saksi di permukaan bumi ini atas si fulan. Kalau manusia di saat itu menyanjungnya, memujinya, ketika dia sudah menjadi mayit, wallahi, mereka akan menjadi saksi atas kebaikan mayit itu. Yang itu kita harapkan. Ketika kita mendengar si fulan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita manusia membayangkan kebaikan orang itu. Manusia membayangkan nafkah atau infak orang itu yang begitu besar. Manusia membayangkan bagaimana andil dia di dalam agama ini, di dalam dakwah ini, di dalam lembaga pendidikan ini. Manusia akan memujinya. Namun apakah pujian manusia seluruhnya bisa memberikan mudarat kepada si mayit? Tidak. Namun kalau kita masih hidup, itu bisa menjadi mudarat. Kalau kita masih hidup, itu bisa menjadi mudarat. Manusia memuji kita, itu bisa menjadi mudarat. Maka waktu kita hidup, harus membenci pujian. Harus membenci sanjungan ketika kita hidup. Dan kita berharap kepada Allah pujian itu ketika kita sudah meninggal dunia. Wallahi jemaah, tidak mungkin manusia memuji kita ketika meninggal dunia kalau akhlak kita hancur semuanya. Tidak mungkin. Maka ahibati fillah, fokuskan kepada Allah. Cari pujian itu dari Allah saja. Jangan dari manusia. Terkadang manusia memuji kita karena manusia itu tidak tahu dosa kita. Al-Imam Waqi' mengatakan, ya Allah, Al-Imam Waqi', gurunya Imam Syafi'i, dia mengatakan, kita di dalam kehidupan ini jemaah, terkadang kita hidup di balik tirai. Orang tidak tahu dosa kita. Orang tidak tahu alangkah buruknya kita. Kita tidak tahu. Kita ini hidup, aktivitas yang kita lakukan di balik tirai. Bayangkan kalau seandainya Allah buka tirai itu, akan nampak dosa-dosa kita.
Maka dari itu Al-Imam Bilal bin Sa'id mengatakan, seorang ulama, Bilal bin Sa'id, betapa banyak orang zahirnya wali-wali Allah. Allah. Berapa banyak orang di hadapan manusia, manusia menganggap dia wali Allah. Ucapannya yang begitu indah, perbuatannya yang begitu indah, pakaiannya yang begitu indah, namun semuanya di pandangan manusia, di pandangan Allah, dia musuh Allah. Pandangan manusia, manusia menganggap itu wali Allah. Hakikatnya di pandangan Allah, dia musuh Allah. Na'udzubillah. Berarti selama ini kesolehan kita hanya di pandangan manusia. Apa gunanya jamaah? Manusia menganggap kita ini soleh, Allah menganggap kita ini musuh. Manusia menyanjung kita, manusia memuji kita, Allah menghinakan kita. Kenapa? Karena manusia tidak tahu tingkah laku kita 24 jam. Allah tahu. Di siang hari kita nampaknya wali Allah, orang saleh. Di malam hari kita tenggelam dengan maksiat. Di malam hari kita, tatkala tidak ada lagi mata-mata, tidak ada lagi pandangan kecuali hanya mata Allah, pandangan Allah. Lalu kita menikmati dosa, menikmati maksiat. Makanya kita menjadi musuh Allah. Ahibati fillah, jadilah jati diri yang pertama. Melakukan kebaikan apapun tanpa mengharapkan pujian manusia. Karena pujian manusia akan mencelakai kita. Celaka orang yang mengharapkan pujian sanjungan manusia. Celaka. Ketika teman-temannya mengejeknya, dia pun tidak mau lagi sholat di masjid. Dia pun tidak mau lagi datang kajian. Kenapa? Karena manusia tidak memujinya. Satu orang yang mencelanya, dua orang yang mencelanya, maka dia meninggalkan kewajiban. Berarti selama ini dia mencari pujian dari manusia. Kalau dia benar-benar fokus hanya mencari pujian dari Allah, 1000 orang pun mencela dia, dia tidak peduli. Yang penting dia belajar, yang penting dia sholat di masjid. Berapa banyak orang yang tidak mau ikut kajian? Kenapa? Kalau duduk kita di situ tak dicakapkan kita, tak disalami kita. Kayaknya tidak ada penghormatan orang manusia mereka kepada kita. Berarti kita di situ mencari kemuliaan dari manusia. Kalau kita benar-benar mencari pujian dari Allah, mau kita tidak dicakapkan orang, mau kita tidak disalami orang ketika kita duduk di majelis ilmu itu, kita tidak fokus, kita tidak pedulikan itu. Yang penting belajar. Wallahi jemaah, kalau ini kita tekankan, wallahi wallahi. Terkadang banyak manusia seperti itu. Banyak di antara jemaah seperti itu. Demikian juga seorang da'i, seorang ustadz, seorang guru, terkadang lebih berat menjaga keikhlasan itu. Tatkala manusia atau jemaah tidak menyanjung kita, kita sakit hati. Kita kecewa.
Kita menginginkan manusia menyanjung kita semuanya. Jemaah menyanjung kita semuanya. Memuji kita semuanya. Ustaz Fulan, Masya Allah. Ustaz Fulan, Masya Allah. Namun tatkala apa yang dia inginkan tidak terjadi, dia kecewa. La ilaha illallah. Akhirnya dia pun merajuk, tak mau kajian lagi. Ahibati fillah. Fokuslah mencari pujian. Allah memuji kita. Wallahi itu yang kita inginkan. Tidak salah manusia memuji kita. Namun sikap kita sekarang terhadap pujian itu. Ingat jemaah, itu pujian itu ujian. Level Al-Imam Ahmad. Ketika manusia memuji beliau, beliau masyhur, Imam Ahmad masyhur. Dia menginginkan, dia mengatakan, saya ingin tinggal di pelosok-pelosok dunia yang mereka manusia tidak mengenal siapa Imam Ahmad. Karena saat ini saya diuji dengan kemasyhuran. Pujian itu belum tentu nikmat. Itu ujian. Ketika dihadapkan kita seperti itu, apa respon kita? Menikmati pujian itu berarti tidak lulus dengan ujian. Membenci pujian itu yang terbaik. Itu yang terbaik. Maka hibati fillah, apakah selama ini kita seperti itu? Maka jati diri yang pertama adalah melakukan kebaikan apapun, jangan mengharapkan pujian dari manusia. Melakukan amal saleh, jangan mengharapkan sanjungan dari manusia. Pujian manusia tidak dapat mengangkat derajat kita masih hidup. Jadi ini yang pertama. Al-Imam Al-Hatim mengatakan, carilah jati dirimu dalam 4 perkara. Yang pertama, beramal saleh tanpa mengharapkan balasan atau mengharapkan pujian dari manusia. Biarkanlah kebaikan itu kecil, yang terkadang manusia meremehkannya. Kalau kita fokus kepada Allah, kita tidak pedulikan itu. Terkadang manusia meremehkan kebaikan kita, namun kita fokuskan Allah, maka kita tidak peduli. Manusia meremehkannya atau manusia menyanjungnya, kita tidak pedulikan itu. Yang kita hanya fokuskan kepada Allah. Maka rahasiakan jemaah. Rahasiakan amal soleh kita. Kalau berat rasanya di papan tulis itu nama kita tertulis, berat rasanya buat hamba Allah. Agar terjaga hati kita. Kalau kita kuat, maka itu dibolehkan saja. Lihat. Ada seseorang yang bernama Ali bin Al-Husain. Ali bin Al-Husain berinfak kepada penduduk Madinah yang setiap hari, dan itu bertahun-tahun, puluhan tahun.
Berinfak kepada fakir miskin dengan cara tidak diketahui, misterius. Ketika penduduk orang fakir miskin Madinah membuka pintu mereka, makanan itu sudah tergantung di pintu itu. Pagi-pagi, fakir miskin di Madinah, setiap buka pintu, makanan sudah tergantung di pintu itu. Siapa yang mengkasih? Roti itu tergantung di pintu itu. Gak tahu. Dan itu terjadi puluhan tahun. Kenapa Ali bin Al-Husain diketahui oleh penduduk orang fakir miskin, dialah yang selama ini berinfak? Pertama, ciri-cirinya, ketika mayatnya dimandikan, ada bekas di punggungnya, bekas dari mengangkat makanan itu. Dan itu bukan 1 tahun jemaah, 2 tahun jemaah, puluhan tahun. Tak ada yang mengetahuinya. Dan yang lebih nampak lagi cirinya, ketika Ali bin Al-Husain meninggal dunia, penduduk orang fakir miskin, penduduk Madinah membuka, tak ada lagi makanan. Berarti mereka mengatakan, selama ini berarti Ali bin Al-Husain yang berinfak atau bersedekah makanan kepada kita. Dan itu puluhan tahun. Luar biasa mereka para salaf itu. Al-A'mash bercerita, suatu ketika Hudzaifah menangis di dalam solatnya. Hudzaifah bin Yaman menangis di dalam solatnya. Ketika dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, padahal berjam-jam tenggelam dengan tangisan di dalam solat. Begitu dia salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum, rupanya ada seseorang yang senantiasa mengikuti dia. Ada seseorang di belakang yang senantiasa melihat solatnya. Apa dia mengatakan? Apakah dia katakan kepada orang itu? Demi Allah, berjanji tidak menceritakannya kepada orang lain. Ya Allah. Hudzaifah tidak tahu di belakangnya itu ada orang lain. Tidak tahu. Yang senantiasa melihat pergerakan-gerakan solat Hudzaifah. Yang senantiasa melihat tersentuh tangisan Hudzaifah di dalam solatnya. Dia tidak tahu, Hudzaifah tidak tahu. Kalau seandainya Hudzaifah tahu ada orang di belakang, gak mungkin dia menangis, tidak mungkin. Tidak mungkin tenggelam dengan sujud. Di dalam tangisan, tenggelam dengan sujud. Dan itu diikuti oleh tangisan, diiringi oleh tangisan. Di dalam ruku, diiringi dengan tangisan, tidak mungkin. Dan itu terbukti ketika dia salam ke kiri, nampak orangnya yang senantiasa melihat dia. Dia mengatakan, demi Allah ya akhi, jangan pernah ceritakan sama orang lain. Kita subhanallah, kita malah ingin dilihat oleh manusia. Udah isya jamaah? Hah? Nah, berarti ini kode kayaknya. Mati mic. Baik. Kita azan dulu, setelah azan insyaallah kita lanjut beberapa menit. Fadhal. Siapa yang muazin? Hah?
Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Lihat bagaimana Hudzaifah yang tadi dia tenggelam dengan salatnya. Ketika manusia ada seseorang yang melihatnya, maka dia mengatakan, demi Allah, berjanjilah agar tidak menceritakannya. Karena memang Ibrahim At-Taimi mengatakan dahulu para salaf sangat benci kalau ada orang lain yang menceritakan amalan rahasianya. Dahulu para salaf benci sekali. Mereka merahasiakan amalan mereka, tiba-tiba dikabarkan, dibongkar oleh orang lain. Salaf membenci orang itu. Gak mau mereka seperti itu. Kita malah berharap seperti itu. Abdullah bin Mas'ud. Siapa Abdullah bin Mas'ud? Sahabat yang mulia. Ketika dia keluar rumah berjalan, dia berjalan biasa. Tiba-tiba beberapa orang berjalan juga mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Lalu Abdullah bin Mas'ud menoleh ke belakang. Dia melihat beberapa orang berjalan bersama beliau, mengikuti Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalian ada keperluan dengan saya? Kata mereka, tidak. Kami hanya ingin mengikuti jalan keuangan Abdullah bin Mas'ud. Kami hanya ingin mengikuti jalanmu dan mencontoh jalanmu. Apa dikatakan Abdullah bin Mas'ud? Pergilah kalian, kembali kalian. Sungguh kehinaan, Allah, sungguh kehinaan bagi yang mengikuti dan fitnah bagi yang diikuti. Kehinaan bagi yang mengikuti. Ikuti Rasul bagaimana jalannya, dan fitnah bagi yang diikuti. Kita kalau diikuti jalan kita terkadang agak menjaga gitu. Agak menjaga. Terkadang kita menjaga mata kita, tapi ketika tidak diikuti kita bebas. Atau ketika kita diikuti ada rasa sesuatu, kita bangga, kita ujub, diikuti oleh orang lain. Abdullah bin Mas'ud tidak suka diikuti. Itu sahabat jemaah. Abdullah ibn Mubarak suatu ketika berebut air minum. Dikatakan oleh Ibnu Mubarak, kami mendatangi sesuatu atau satu sumber air yang manusia juga mengambil air di sumber air tersebut. Manusia banyak dan Abdullah ibn Mubarak ikut bersama manusia itu mengambil air. Dan satu pun manusia itu tidak mengenal itu adalah Abdullah bin Mubarak. Enggak kenal mereka. Kalau sudah tak kenal ya ada diinjak kakinya. Tak ada penghormatan, tak ada pengagungan. Kalau mereka mengenal Abdullah Mubarak ulama besar, pasti semua minggir Abdullah dulu. Dia ikut berebut, dia ikut bersama orang lain. Kadang impit-impitan. Ulama dianggap bukan seperti orang biasa. Begitu dapatnya air, lalu berangkat, apa katanya? Demi Allah, ini nikmat yang tidak dikenal. Ini adalah nikmat, satu pun tidak ada yang mengenalnya. Ahibati fillah, lihat ini bagaimana ulama salaf itu terhadap ujian. Maka jati diri yang pertama adalah beramal tanpa mengharapkan ujian. Yang kedua, jati diri yang kedua memberi tanpa mengharapkan imbalan.
Ketika posisi dia memberi tanpa mengharapkan dari yang diberi balasan atau imbalan. Baik mengharapkan terima kasih, syukron, apalagi mengharapkan orang itu memuji kita yang sebagai pemberi. Berapa banyak orang membongkar pemberiannya? Kenapa? Karena tak diundang. Bapak itu tak diundangnya Allah, padahal setiap hari makasih dia. Parah pun itu. Iya dia suaranya. Parah pun itu. Nggak diundangnya loh. Padahal sering antarkan makan ke rumah dia. Ya. Ini kena kebanyakan yang mikir ya. Kayak besar. Ya, luar biasa nih, Masya Allah. Masya Allah. Dalam tentu banyak ini, Masya Allah. Jazakumullah khair. Subhanallah. Berarti dia memberi mengharapkan balasan, mengharapkan imbalan. Akhirnya membongkar pemberian ini. Apalagi kalau orang yang kita beri, ya Allah, orang yang kita beri itu tidak mengingat kita, atau biasa saja. Mungkin dari berpapasan, mungkin orang yang kita beri itu tak menyapa kita. Dalam hati, subhanallah. Maka jemaah, jadi diri yang kedua kita temukan. Hendaknya di antaranya bisa saja kita kumpulkan keempat perkara ini. Hendaknya kita kumpulkan. Yang pertama tadi apa? Beramal tanpa mengharapkan pujian dan sanjungan. Yang kedua, ketika kita posisi memberi tanpa mengharapkan balasan dari orang yang diberi. Sudah. Infak zakat. Yang ketiga, posisi kita diberi. Jadi Allah banyak sekali kasus seperti ini. Posisi kita diberi, maka jadi diri yang baik itu ketika diberi, ia mengambil tanpa menginginkannya. Berbeda kalau diberi menginginkan pemberian itu, berbeda. Kalau dia menginginkan pemberian itu, tatkala tidak diberi, sakit hati tidak? Kecewa, sakit hati. Berapa banyak orang yang tidak ikut pengajian tadi, berapa banyak orang yang tidak sholat di masjid itu lagi. Kenapa? Karena di masjid itu tak membagi dia korban. Tak cuma sholat di situ, korban bukan datang. Ya, berarti menginginkan pemberian. Kalau cuma pengajian di sini bukan dipandang awak. Ada acara buka bersama, bukan diundang awak. Padahal memang tak ada undang. Saya katakan, perjalanan sudah tertulis di tempat itu. Muslimin dan muslimat maunya langsung. Hebat juga. Ketika kita menerima pemberian itu tanpa berharap pemberian itu. Anda kita acara memang tercium wangi gulai, kelihatan gulai ayam atau rondang daging tercium. Kita berharap kayaknya insya Allah dikasih. Insya Allah dikasih. Kita beri keluar hujan nafkah pulang sore,
Nak, ada tadi dikasih? Tak ada. Ya Allah. Berarti berharap memberi. Beda dengan orang yang diberi, dia ambil pemberian itu, namun tidak berharap. Biasa saja. Jazakallahu khairan. Apakah itu berlaku bagi orang kaya saja? Tidak. Itu pengaruh hati. Mau kaya, mau miskin, bisa dia. Fakir miskin dia bisa memberi, dia bisa diberi tanpa berharap pemberian itu. Sehingga terjaga dirinya. Sudah berapa jemaah? Berarti yang terakhir, yang nomor 4 yang terakhir, ketika dia tidak memberi, suatu saat dia tidak bisa memberi lewat kekuatan syaitan. Tak mama, dia tidak memberi, tidak dimasukkannya uang infak. Namun tidaklah dia terhalangnya dia tidak memberi bukan karena dasar bakhil. Kalau dasar dorongan bakhil dia tidak memberi, ini tercela atau tidak? Ini tercela. Tapi kalau seandainya dia terhalang untuk memberi, dikarenakan karena mungkin ada yang lebih diutamakan lagi, mungkin boros yang belum bisa ada, mungkin anaknya masih membutuhkan uang, mungkin anaknya seperti ini, mungkin itulah penghalang dia sehingga dia tidak bisa memberi. Bukan penghalangnya atas dasar bakhil bin joli bin pelit bin macam itu bahasa apa gitu, bin kikir. Jadi ketika kita tidak memberi itu bukan dorongan dari bakhil, mungkin ada halangan-halangan yang lain. Karena setiap terhalangnya memberi karena dorongan bakhil, maka ini tercela. Alhamdulillah, kita di antara apa perkara ini mana jati diri kita, atau bisa kita kumpulkan empat perkara ini, bisa beramal tanpa mengharapkan pujian, memberi tanpa mengharapkan balasan, diberi tanpa menginginkan pemberian itu. Dan yang ketiga, yang keempat, terhalang memberi bukan dorongan dari bakhil. Kalau dia dorongan dari bakhil, setiap tahun terhalang. Setiap hari berpuluhan tahun akan ada penghalang untuk memberi. Kenapa? Dorongan bakhil. Tapi kalau dorongan yang lain, mungkin saja kondisinya bagus, dia akan memberi. Namun kondisi yang sangat membutuhkan, maka dia pun tidak memberi. Tapi ketika bagus keadaan kondisi semua, maka dia pun memberi. Berarti ini bukan dorongan dari sifat bakhil. Ini saja ayat al-filah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semua yang benar datang dari Allah, yang salah